Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Sungguh bersukacita kita pada pagi hari ini boleh datang bersama-sama beribadah, berbakti kepada Tuhan, menyanyi, memujikan, memuliakan namanya, berdoa dan mendengarkan sebagian dari pemberitaan firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan, khususnya di momen Natal ini. Momen yang sungguh membuat kita berbahagia. Karena Dia, Allah yang Maha Kudus, tempat yang Maha Tinggi, datang ke dunia bagi orang berdosa. Yesus Kristus datang bagi mereka, bagi siapa saja, dalam keadaan apa saja, untuk menawarkan keselamatan kepada kita yang berdosa. Dan biarlah pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, penuh ucapan syukur, bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sampai pada hari ini, sampai pada detik ini untuk hidup. Dan biarlah hidup kita hari lepas hari kita berikan berbakti kepada Tuhan, memuji, memuliakan namanya, bersyukur dan melayani Dia. Mari saudara-saudara, sebelum kita mengikuti ibadah Natal online ini, biarlah kita mempersiapkan hati kita bersaat teduh sejenak, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan. Dan biarlah segala perkara, segala kesesakan, segala beban hidup kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh datang kepada Dia dengan sikap yang penuh hormat, tunduk kepada firman Tuhan, namun kita bersukacita di momen Natal ini. Mari kita berdoa sebentar, kita bersatu. Amin. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, terpujilah Allah, sebab hanya Dialah satu-satunya pribadi yang layak dipuji dan disembah. Khususnya pada momen Natal ini, kita mengingat betapa besar kebaikan Tuhan, betapa besar anugerah kasih setia Tuhan kepada kita yang berdosa ini. Biarlah seluruh hati, jiwa, pikiran kita memuji Dia, karena begitu besar hikmatnya, begitu besar kasihnya untuk dunia ini yang begitu cemat, sehingga diberikan putranya yang kudus, mengangkat kita yang berdosa ini dekat kepada Dia, diselamatkan di dalam kehidupan yang kekal. Mari kita naikkan pujian ini dengan menghayati setiap lirik lagunya, terpujilah Allah.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah Natal online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sungguh kita mengucap syukur kepada Dia bahwa momen Natal ini mengingatkan kita betapa besar anugerah Tuhan, cinta kasih setia Tuhan kepada kita yang berdosa. Dan biarlah pada pagi hari ini kita senantiasa mengucap syukur atas apa yang sudah Dia berikan kepada kita, terutama iman yang sudah dianugerahkan kepada kita untuk tetap percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita pada pagi hari ini bersukaria datang kepada Dia dengan penuh sikap yang hormat, tunduk pada firman Tuhan, dan kita bersukacita karena kita yang diselamatkan di dalam iman kepada Kristus. Kita diberikan jaminan pasti keselamatan bersama Dia kelak di sorga di dalam kekekalan. Mari kita naikkan pujian berikutnya. Datanglah semua orang beriman. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Kita datang ke Bethlehem, kita melihat Sang Raja Bala Sorga. Marilah kita bersama-sama sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Tuhan.
Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan doa ucapan syukur, doa pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi, dan juga berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan, dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, juga mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami diberikan kesegaran, kami diberikan hidup, kami diberikan kesempatan untuk menghirup nafas, khususnya di hari Natal pada pagi hari ini. Bapa, biarlah pada hari ini, pada pagi hari ini, jiwa kami, hati kami meluap-luap sukacita karena kasih Tuhan yang begitu baik atas kami dinyatakan. Allah yang Maha Kudus, tempatnya Maha Tinggi, hadir di dalam rupa manusia, di dalam Kristus. Dan biarlah kami yang percaya, kami bersama-sama senantiasa setia mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, menjalani hidup ini hari lepas hari. Setia, selaras dengan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang kami terima, baik itu jasmani maupun rohani, baik itu keuangan, baik itu berkat makanan, minuman, keuangan, maupun berkat-berkat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan. Biarlah ya Tuhan, hari demi hari kami melayani hidup, menjalani hidup ini dengan ucapan syukur, dengan penuh sukacita, mengingat kasih setia kebaikan Tuhan. Mengingat begitu besar anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam Kristus yang hadir bagi kami, orang berdosa, menebus dosa kami. Sungguh kami bersukacita. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sadar datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Dosa-dosa kami begitu nyata di hadapan-Mu. Dosa-dosa dan pelanggaran kami bisa menghalangi kami untuk bersekutu datang di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berdosa baik dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Dan biarlah oleh kemurahan belas kasihan-Mu, darah Kristus yang sudah bercurah di atas kayu salib membasuh setiap kami satu persatu, melayakkan kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah online yang sederhana ini sampai akhir. Bapa, beristimewa jika pada hari ini kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Isi hati kami ya Tuhan dengan kemenuhan Roh-Mu. Berikan kami hati yang sukacita untuk rela dibentuk oleh firman Tuhan. Bahkan dengan hati yang tunduk dan penuh sukacita ditegur, juga diberikan pengharapan, penghiburan, dan kekuatan melalui firman-Mu. Berkati sedemikian rupa pemberitaan firman ini, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan. Biarlah apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak menguasai kami dalam pemberitaan firman ini. Biarlah apapun yang mereka lakukan tidak akan berhasil. Tetapi sebaliknya firman-Mu tumbuh berbuah lebat, berbuah manis, dan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Biarlah Roh Kudus memimpin kami sepanjang sesi pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian juga kami pada pagi hari ini juga menyerahkan persembahan yang akan kami berikan sebagai respon pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang menguduskan. Kau berikan kami sikap yang benar dan motivasi yang benar di dalam memberi. Dan Kau berkati semua tangan-tangan yang mengelolanya sehingga dipakai bukan hanya sebagai program-program yang mati, tetapi sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu dan berguna bagi sesama. Biarlah semuanya akhirnya membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami tidak lupa menaikkan doa untuk bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak bencana alam, tanah longsor, banjir bandang, angin yang begitu kencang, yang merusakkan banyak tempat. Bapak, khususnya kami berdoa untuk mereka yang menjadi korban. Baik itu tanahnya hilang, tempatnya hilang, khususnya anak-anak Tuhan. Biarlah ya Tuhan,
Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Bahkan iman yang teguh di dalam Yesus. Dan Engkau pakai kami anak-anak Tuhan. Yang telah Engkau berikan berkat secara berlebihan. Untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Kami berdoa secara khusus di Tarutung, Sumatera Utara. Di Padang, Sumatera Barat. Di Aceh. Bahkan di tempat-tempat lain yang mengalami bencana alam yang serupa. Bapak, biarlah Engkau memberikan belas kasihan, Engkau memberikan penghiburan, dan Engkau berkati semua tim yang terlibat di dalam penanggulangan bencana alam. Dan biarlah di atas semuanya itu mereka diingatkan betapa Tuhan masih mengasihi mereka. Bahwa peringatanmu ini supaya kami lebih mencintai alam semesta ini dan merawatnya sedemikian rupa dan tidak merusaknya. Kami berdoa secara khusus kiranya Engkau pertobatkan para pengusaha, para konglomerat, para pejabat yang tamak, yang rakus. Bapak, biarlah firman Tuhan menegur mereka, mempertobatkan mereka, bahkan mengaruniakan iman kepada mereka, dan mereka mengembalikan segala apa yang telah mereka raih dengan tamak dan rakus bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Kau ubahkan hidup mereka. Bapak di surga, kami tidak lupa berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, MPR, DPR, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, sampai pemerintahan yang terkecil. Biarlah Tuhan, Engkau berikan roh hikmat kepada mereka untuk bekerja takut akan Tuhan dan menomorsatukan kesejahteraan dan kesentosan bangsa dan negara Indonesia. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini berdoa untuk seluruh gereja di muka bumi ini yang pada hari ini merayakan Natal. Berkati para pendeta, para pastor, para penginjil, para misionaris, para pengajar, para pelayan alam, di mana mereka memberitakan sukacita, berita baik, sukacita Natal. Biarlah Roh Kudus menganugerahkan hikmat kepada mereka di dalam menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, dan Tuhan berkati seluruh jemaat di dalam mendengar firman Tuhan sehingga nama-Mu makin dipermulakan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada hari ini, momen yang spesial ini, mereka terbaring lemah di rumah sakit, di rumah-rumah karena sakit, baik jasmani ataupun rohani. Bapa, kami mohon kemurahan Tuhan. Roh Kudus kiranya melawat mereka. Kiranya Tuhan sendiri berkenan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka disembuhkan. Demikian juga untuk mereka yang ingin lari dari Tuhan, ingin lari dari gereja, ingin lari dari pelayanan. Karena begitu berat beban hidup yang mereka hadapi. Tuhan, biarlah Engkau pakai kami untuk menjadi teman yang baik di dalam mendengar, dan Kau berikan hikmat kepada kami untuk menyampaikan Injil betapa besarnya kasih Tuhan, dan Kau berkati mereka sembilan rupa sehingga mereka dihiburkan dan mereka kembali kepada Bapa di surga. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang pada pagi hari ini mungkin mengalami bangkrut habis-habisan, perekonomian mereka porak-poranda di momen Natal ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan supaya memulihkan kembali kondisi mereka dan menguatkan iman mereka sehingga di dalam nama Tuhan mereka dikuatkan dan mereka dipulihkan perekonomian. Bapa di surga, kami secara khusus berdoa untuk Bapak Novi yang bekerja dan hari ini juga merayakan Natal. Biarlah Tuhan Kau genapkan sukacitanya. Kau berkati pekerjaannya. Demikian juga dengan istrinya di dalam pelayanan dan anaknya di dalam studinya di Korea. Biarlah Tuhan selalu memberkati. Demikian juga dengan keluarga Bapak Kosim dan Ibu Ari. Di dalam usahanya Tuhan berkati mereka. Makin dekat kepada Tuhan. Makin mengenal firman Tuhan. Makin bersukacita dalam melayani Tuhan. Demikian juga kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang tergabung di dalam sekolah teologi online Surabaya.
dimanapun mereka berada. Untuk Bu Jesse di Malaysia, untuk Bu Dea di Taiwan, untuk Bu Ayu di Hong Kong, Bu Yeni di Hong Kong, untuk Bapak Olivera di Timor Leste. Demikian juga yang lainnya dimanapun mereka berada. Saat ini ya Tuhan, genapkan sukacita mereka. Dan buatlah mereka makin berkobar-kobar melayani Tuhan. Makin semangat di dalam mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan mereka tumbuhkan kerohanian mereka. Pengenalan akan firman Tuhan. Dan mereka boleh menyalurkannya kepada jemaat di tempat mereka masing-masing, dalam pelayanan mereka masing-masing, dan Tuhan memberkati pekerjaan dan seluruh keluarga besar mereka. Bapa di surga, kami serahkan sisa hidup kami, masa depan kami, orang-orang yang kami kasihi, anak-anak, istri kami, suami kami. Biarlah Tuhan, tangan-Mu yang berdaulat, yang mengontrol semuanya, memberkati kami sekalian, sehingga kami diubahkan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang total memuliakan Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita memujikan kembali pujian The First Noel. Biarlah pada hari ini, di momen Natal ini, jiwa kita meluap-luap bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan The First Noel.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Mari kita buka perjanjian baru, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Salam saudara-saudara sekalian yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Firman Tuhan di Natal pagi hari ini saya beri judul Allah turun, dosa dihakimi, anugerah dinyatakan. Diambil dari Yohanes 1 ayat 14 tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Natal bukan sekedar kisah tentang bayi yang mungil, imut, lucu di palungan, atau tentang Santa Claus yang membagi-bagikan hadiah. Tetapi Natal adalah intervensi Allah ke dalam sejarah manusia yang telah rusak oleh dosa. Jika Natal tidak mencengangkan, tidak menggetarkan hati kita, maka kita belum sungguh-sungguh memahami apa arti Natal itu. John Owen berkata, "The greatest sorrow and burden you can lay upon the Father is not believing that He loves you." Kesedihan dan beban terbesar yang dapat engkau bebankan kepada Bapa adalah tidak percaya bahwa Dia mengasihi. Saudara dikasih Tuhan, Natal adalah bukti final bahwa Allah mengasihi orang berdosa. Bukan karena kelayaan, bukan karena kesalehan, bukan karena baiknya, bukan karena sekali lagi salehnya manusia, tetapi karena kehendaknya sendiri, kehendak Tuhan sendiri. Inisiatif Allah, Dia sendiri sebagai Allah yang berdaulat untuk menebus orang-orang yang percaya kepada Dia. Firman telah menjadi manusia. Saudara dikasih Tuhan, Allah yang datang, bukan manusia yang mencari. Dia yang maha kudus di tempat yang maha tinggi itu datang ke dunia yang telah cemar oleh dosa. Bukan manusia yang mencari Allah, tapi Allah sendiri yang mempunyai inisiatif mencari manusia yang berdosa, supaya mereka memperoleh jaminan pasti keselamatan di dalam Dia. Bisa kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi dan Filipi 2 ayat 6-8. Sekali lagi, bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Dan Natal itu adalah inisiatif ilahi, bukan respon terhadap kebaikan atau kesalehan apapun dari manusia. Calvin menulis, "For until Christ became man, he was not fit to be our mediator." Sebab sebelum Kristus menjadi manusia, Dia belum layak menjadi pengantara kita. Manusia yang berdosa itu tidak mungkin datang ke hadirat Allah yang maha kudus di tempat yang maha tinggi tanpa pengantara.
Sebab Dia Maha Kudus. Dan kita manusia, orang yang berdosa. Kita hitam legam di hadapannya yang Maha Kudus. Dan tanpa inkarnasi, Allah yang menjadi manusia, tidak ada pengantara, tidak ada penembusan, tidak ada keselamatan. Kita semua akan binasa oleh dosa-dosa kita. Yesus tidak berhenti menjadi Allah ketika Ia menjadi manusia. Ia merendahkan diri tanpa kehilangan kemuliaannya, tanpa kehilangan keilahiannya. Allah yang kita sembah di dalam Yesus adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh-sungguh Allah, Allah yang sejati. Dan bagi siapapun yang belum percaya, saudara renungkan, jika Allah sendiri rela turun sejauh ini dari surga ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, apa alasan saudara menolaknya hari ini? Mengapa engkau lebih memilih menolaknya daripada keselamatan yang ditawarkannya? Dan jaminan keselamatan itu pasti selamat bersama Juru Selamat. Tetapi mengapa saudara lebih memilih yang sama sekali tidak mempunyai jaminan keselamatan yang pasti? Dan mengapa harus binasa? Karena dosa-dosa. Saudara dikasih Tuhan, iblis telah menipu saudara dan mengarahkanmu pada kebinasaan yang kekal karena pilihanmu yang salah dan disesatkan olehnya. Saudara dikasih Tuhan, di momen Natal, terimalah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadimu sekarang juga. Jangan menunda-nunda. Dan ingat, waktu Tuhan datang tiba-tiba seperti pencuri yang tidak engkau duga-duga. Dia lahir untuk mati. Dan palungan selalu menuju pada salib. Kita bisa melihatnya di dalam Matius 1 ayat 21 dan Yesaya 53 ayat 5. Yesus lahir yang terutama bukan hanya untuk memberi sekedar teladan moral, melainkan untuk menanggungkan murka Allah atas dosa manusia. Dan inilah pengharapan dunia, pengharapan yang kekal. Inilah yang harus kita beritakan kemana-mana, khususnya pada momen Natal ini. Saudara mempunyai Juru Selamat, saudara pasti selamat, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti. Karena yang menjaminnya adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri. Dan sebaliknya tanpa Juru Selamat, engkau harus menanggung semua dosa-dosamu dari lahir sampai mati. Yesaya katakan, segala kesalahan kita itu seperti kain kotor, seperti kain bekas cemar perempuan yang begitu menjijikkan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kalau kesalahan kita begitu menjijikkan, apalagi dosa-dosa kita. Dan manusia hitam legam di hadapan Allah. Karena itu semua manusia tanpa terkecuali, siapapun saudara, butuh Juru Selamat, butuh Yesus, atau binasa tanpa Juru Selamat. Matthew Henry berkata, Christ was born to die, that we might live. Kristus lahir untuk mati, agar kita dapat hidup. Natal tanpa salib hanyalah sentimentalitas. Salib tanpa Natal mustahil terjadi. Dan di palungan ada bayi. Di Golgota ada pengganti kita manusia yang berdosa, yang hitam legam di hadapan Allah yang Maha Kudus di tempat yang maha tinggi. John Owen menegaskan, the death of Christ is the death of death.
in the death of Christ. Kematian Kristus adalah kematian dari kematian di dalam kematian Kristus. Dan bagi siapapun saudara yang belum percaya, yang belum mengenal Kristus, dosa tidak bisa diampuni dengan kesalehan, dengan perbuatan baik apapun, dengan air mata, dengan amal, atau agama apapun. Dosa diampuni hanya oleh darah anak domba Allah. Yang diam di antara kita. Saudara yang dikasih Tuhan, anugerah yang dekat, bukan jauh. Allah tidak menyelamatkan dari kejauhan. Tidak duduk ongkang-ongkang kaki setelah penciptaan. Setelah kejatuhan manusia, Adam Hawa, dalam dosa. Tetapi ia masuk ke penderitaan manusia. Yang diakibatkan oleh jatuh ke dalam dosa, yang rusak oleh dosa. Calvin mengatakan, in Christ, God has accommodated himself to our weakness. Dalam Kristus, Allah telah menyesuaikan dirinya dengan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus mengerti air mata saudara. Melihat pergumulan, persoalan, kesesakan saudara. Memahami penderitaan beban hidup yang saudara alami. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan dosa. Bagi umat Tuhan yang lemah, yang merasa tidak layak, ketahuilah bahwa Yesus yang lahir di palungan adalah imam besar yang memahami segala pergumulan dan kesesakan beban hidup saudara hari ini. Firman Tuhan menyatakan di sana, melihat kemuliaannya. Saudara dikasih Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan di dalam inkarnasi. Itu firman menjadi manusia. Allah hadir nyata, dekat, dan dapat dikenal. Bukan kemuliaan lahiriah, melainkan kemuliaan ilahi yang tampak dalam kasih karunia dan kebenaran Yesus. Para murid melihat kemuliaan itu melalui hidup, ajaran, mujizat, ketaatan, penderitaan, dan salibnya. Dan kemuliaan ini adalah kemuliaan anak tunggal Bapa yang menegaskan keilahian Yesus. Jadi melihat kemuliaannya berarti mengenal siapa Allah itu melalui pribadi dan karya Yesus Kristus. Allah menyelamatkan dengan kasih karunia dan kebenaran. Saudara menolak keselamatan yang ditawarkan, anugerah yang ditawarkan, berarti saudara memilih kebinasaan yang kekal. Menolak Yesus berarti menolak keselamatan yang ditawarkan. Dan sudahkah kita mengenal Allah yang sejati di hari Natal ini? Sudahkah kita mengenal secara pribadi siapa juru selamat itu? Sudahkah kita mengenal secara pribadi siapakah Yesus itu? Anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebagai anak tunggal Bapa, Yesus adalah satu-satunya anak yang sehakikat dengan Bapa. Bukan ciptaan, melainkan Allah sejati yang datang dari Allah, yang menegaskan keilahiannya, yang penuh kasih karunia. Di dalam Yesus keselamatan diberikan bukan berdasarkan usaha perbuatan baik manusia atau kesalahan apapun dari manusia, tetapi anugerah Allah yang menyelamatkan orang berdosa. Penuh kebenaran. Yesus menyatakan kebenaran Allah yang sempurna, setia pada firman dan kehendak Bapa tanpa kompromi. Kasih karunia dan kebenarannya tidak pisah. Di dalam Kristus,
anugerah dan kebenarannya bertemu. Yang menyelamatkan tanpa meniadakan kebenaran dan menyatakan kebenaran dengan kasih. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, yang datang membawa keselamatan dan melalui anugerah dan kebenaran Allah yang utuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari palungan menuju tahta. Respon manusia terhadap Natal. Pada pagi hari mari kita merenung. Natal selalu menuntut respon. Kita lihat para gembala menyembah. Alkitab menyatakan Herodes menolak. Dunia hari ini menunda untuk percaya kepada Yesus, untuk datang kepada Yesus. Bagaimana dengan saudara? Spurgeon berkata, if Christ is not everything to you, he is nothing to you. Jika Kristus bukan segalanya bagimu, maka dia bukan apa-apa bagimu. Tidak ada posisi netral terhadap Kristus. Dan pertanyaan Natal tahun ini, pagi hari ini, apakah Yesus hanya bayi dalam cerita atau Tuhan atas seluruh hidup saudara? Natal ini adalah undangan anugerah. Natal adalah kabar baik bagi orang berdosa, harapan bagi mereka yang hancur, kekuatan bagi mereka yang letih lesu dan berbeban berat, dan jaminan keselamatan yang pasti bagi mereka yang percaya. Calvin menutup dengan penekanan, Christ is the mirror of God's mercy. Kristus adalah cermin dari belas kasihan Allah. Bagi saudara-saudara yang belum percaya, bertobatlah dan datanglah kepada Kristus. Terimalah dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara-saudara pribadi. Hari ini juga, pagi ini juga, dan bagi umat Tuhan, hiduplah bagi dia yang telah menyerahkan segalanya bagimu. Kristus telah datang dan ia layak atas seluruh hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas pemberitaan firman pada pagi hari, di mana kami diingatkan anugerah keselamatan itu semata-mata karena inisiatif Allah kepada orang berdosa, bukan karena kesalahan kami, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kelayan kami, bukan karena apapun dari kami sebagai orang berdosa. Bapa di surga, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami. Dan biarlah pada pagi hari di momen Natal ini, kami dianugerahkan iman yang sejati, iman yang menyelamatkan, iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Mengenal Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang berdaulat, Allah yang mengontrol semua hidup kami. Dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Dan pakailah kami bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap hidup kami, setiap aspek hidup kami, bahkan yang terkecil dari hidup kami, Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, di dalam usaha kami, bisnis kami, di dalam aktivitas kami, biarlah kami senantiasa mengarahkannya untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus melawat keluarga kami, keluarga besar kami yang belum percaya kepada Kristus, dan Tuhan memakai kami sebagai alat untuk menyatakan Injil kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk momen Natal pada pagi hari. Biarlah kami siap menghadapi hidup hari lepas hari depan bersama dengan Tuhan,
bersama dengan Juru Selamat, bersama dengan Allah yang berdaulat, Allah yang mengontrol seluruh hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita merespon firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Mari kita mengingat firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita mendengar pujian, kami puji dengan Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Natal online pada pagi hari ini. Dan biarlah kita senantiasa melekat dengan firman Tuhan. Mengingat betapa kita hitam legam di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dan momen Natal ini biarlah mengingatkan kita untuk mengenal Allah yang sejati. Mengenal Juru Selamat. Supaya kita beroleh anugerah keselamatan hidup yang kekal. Mari kita menjalani hidup hari lepas hari hanya bersandar kepada Tuhan. Hanya berharap kepada Tuhan. Dan senantiasa bersyukur memuliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian doksologi. Kita kembalikan segala hormat, pujian, dan sembah hanya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi. Kita pujikan doksologi. Puji
Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah Natal online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Segenap pengurus Grace Ministry Church mengucapkan Merry Christmas, Selamat Natal dan menyambut tahun baru 2026. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah STOS, Sekolah Teologi Online Surabaya, untuk kelas Januari 2026 kita akan membuka kelas spiritualitas Kristen, bidat-bidat, serta bibliologi. Dan bagi saudara yang ingin diperlengkapi untuk melayani Tuhan, untuk mengenal kebenaran, saudara bisa mendaftarkan diri saudara, kelompok saudara, komsel saudara, persekutuan doa saudara, melalui WA yang tercantum di layar. Juga untuk saudara yang mau join ataupun berpartisipasi di dalam pelayanan, baik itu misi, perkabaran Injil, ataupun yang lainnya, saudara bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar. Pengumuman berikutnya sudah tersedia e-book yang bisa memperlengkapi saudara dan pelajari di rumah secara mandiri. Tersedia e-book filsafat teologi, eskatologi, kristologi, dasar-dasar iman Kristen, Christian leadership, misiologi, serta etika Kristen. Masing-masing hanya 50.000, dan saudara bisa menjadikan e-book ini untuk kado Natal yang terindah untuk orang-orang yang saudara kasih, anak saudara, istri saudara, suami saudara, ataupun kolega, sahabat, rekan bisnis saudara. Silakan memesannya di nomor WA yang sudah tercantum di layar. E-book ini tidak tersedia di dalam wujud buku secara fisik ya, karena secara prinsip saya mengikut atau mendukung gerakan paperless. Karena untuk membuat satu buku harus menebang pohon. Dan kita lihat betapa bencana alam di Indonesia ini begitu hebat dan telah menelan banyak korban. Dan karena itu mari kita senantiasa mendoakan supaya para petinggi kita, para pejabat, para pengusaha diberkati dan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk tidak tamak dan rakus hingga kelak menimbulkan bencana alam yang merugikan orang banyak. Kita terus bawa dalam doa untuk kondisi bangsa dan negara kita saat ini. Puji Tuhan, ibadah online kita selesai. Silakan saudara mengucap syukur kepada Tuhan bersaat teduh. Dan selamat hari Minggu, selamat hari Natal, dan selamat menjambut tahun baru 2026. Berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Juru Selamat. Tuhan memberkati.